Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Pak Adil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Yen, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Tujuannya agar nanti setelah melakukan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan pada Bu Yeni nanti, Bu Yeni bisa menjadi lebih siap, percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Jadi Bu Yen, untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yeni. Boleh ya? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Yen. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait tujuan pembelajaran, apa yang ingin diterapkan di kelas pada saat pembelajaran nanti? Terkait tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti itu ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat memecahkan soal pengurangan dengan benar. Nah, kemudian untuk yang kedua, melalui penggunaan benda-benda konkret, peserta didik dapat menghitung pengurangan bilangan 1 sampai dengan 10 dengan benar. Yang benar, iya ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran, materinya pengurangan bilangan 1 sampai 10 pada mata pelajaran matematika ya. Kemudian area pengembangan. Apa yang ingin Bu Yeni nanti kembangkan pada siswa? Untuk keterampilan yang ingin saya kembangkan yaitu penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya menggunakan pengurangan dalam konteks cerita sederhana. Oke ya, sangat luar biasa. Untuk model pembelajaran yang nanti Bu Yeni akan gunakan, kira-kira model pembelajarannya seperti apa? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu cooperative learning. Cooperative learning ya, tentunya dengan beberapa sintak mungkin ya Bu Yeni ya. Untuk strateginya? Untuk strategi di sini saya ada diskusi, penugasan, tanya jawab, dan kemudian ada ceramah juga. Ceramah juga ya. Nah, untuk ini Bu Yen, penilaian yang nanti di dalam kelas itu Bu Yeni akan seperti apa penilaiannya? Untuk penilaian di sini ada 3 penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga. Nah, untuk bentuk penilaian di sini, untuk penilaian sikap dan keterampilan bentuknya itu dalam bentuk rubrik. Rubrik ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk waktu pelaksanaan, rencana Bu Yeni akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya pada hari apa? Untuk pelaksanaan insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis. Pada hari Kamis ya. Baik. Baik, Bu Yen, mungkin pertanyaan saya cukup. Jadi saya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran Bu Yeni, karena nanti yang akan saya pantau atau amati terkait hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Kamis jadwal pelaksanaan observasi Bu Yeni dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang setelah Bu Yeni rencanakan. Dari tujuan pembelajaran, strategi, model, dan yang lain sebagainya. Dan harapan saya juga nanti saya bisa mengamati dengan lancar dan tercatat semuanya pada pembelajaran bisa termaksimalkan untuk peserta didik. Jadi Bu Yeni, nanti kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita akan melaksanakan juga pasca observasi. Terima kasih Bu Yen. Sekian dari saya. Semoga kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan Bu Yeni berjalan dengan baik. Amin. Sama-sama Pak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi? Ada 3 ekor ikan yang tertangkap. Berapa? Berarti sisanya? 7. Ada 7. Anak-anak, ketika guru mengarahkan untuk melihat video, anak-anak harus melihat video dengan baik, dengan sungguh-sungguh perhatikan. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan, kalian akan bisa menjawab. Hari ini kita akan belajar berdiskusi. Nah, berdiskusi berarti kita belajarnya berkelompok. Nah, kemarin sesuai dengan asesmen dan kesepakatan yang sudah kita buat, kemarin kita buat berapa kelompok? 4. Nah, ini kelompok berapa? 1. Yang ini 2. Itu 3. Jadi ada 4 kelompok. Nah, supaya kita bisa tetap fokus. Nah, kelompok konsentrasi. Siap belajar? Ibu ada sebuah video tentang pembelajaran bersangkutan dengan materi kita hari ini. Jadi semuanya simak baik-baik ya. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pengurangan. Yuk kita mulai. Lalu lupa ada kakak yang sedang menghitung pensil warna. Ayo kita bantu kakak menghitung pensil warnanya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakak memiliki 7 buah pensil warna. Kemudian kakak ingin memberikan sebagian kepada adik. Kakak memberikan 3 buah pensil warna kepada adik. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Adik mendapatkan 3 buah pensil warna. Sekarang berapa ya sisa pensil warna milik kakak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sisa pensil warna milik kakak adalah 4 buah. Kita bisa tuliskan ke dalam bentuk operasi hitung pengurangan. Awalnya kakak memiliki berapa pensil warna ya? Betul, 7. Kemudian diberikan kepada adik berapa ya? Betul, 3. Berarti 7 dikurangi 3. Berapa sisa pensil warna kakak? Betul, 4. Berarti hasil dari 7 dikurangi 3 adalah 4. Hebat sekali. Tayangan video pembelajaran tentang materi pengurangan. Coba apa yang kalian temukan ketika di dalam video? Ada apa saja tadi? Pensil warna. Maka si kakak punya berapa pensil warna? Punya 7. Kemudian dia memberikan kepada adiknya berapa tadi? 3. Berapakah sekarang sisa
ini untuk kegiatan di Pasca Observasi ini tujuannya yaitu saya ingin mengajak ngobrol Bu Yani terkait hal-hal yang dilakukan pada kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu kegiatan pembelajaran pada kelas Bu Yani, yaitu kelas 1 mata pelajaran matematika, materinya tentang pengurangan 1/10 yang sudah Bu Yani laksanakan ini. Sebelumnya nanti saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat terkait dengan hal-hal yang nanti akan saya tanyakan. Boleh saya bertanya kepada Bu Yani? Untuk yang pertama, Bu Yani, bagaimana perasaan Bu Yani setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk yang kemarin alhamdulillah bikin sedikit puas juga karena ada beberapa hal yang memang menurut saya belum sempurna. Lalu bagaimana perasaannya ketika Bu Yani sedang mengajar ada kehadiran supervisor di kelas ini? Sedikit agak tegang. Tegang ya. Ya. Bisa Bu Yani ceritakan proses pembelajaran yang sudah Bu Yani lakukan? Nah, untuk kemarin alhamdulillah perencanaan yang sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang kemudian terkait dua tujuan pembelajaran dan kemudian dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning sesuai dengan singkatnya. Oke ya, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar. Di catatan saya juga, alhamdulillah Bu Yani sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah kita bicarakan pada saat observasi kemarin. Untuk selanjutnya terkait hambatan, ada tidak hambatan yang Bu Yani alami ketika pembelajaran kemarin? Untuk hambatan pembelajaran mungkin di anak ini lebih ke anaknya itu kurang konsentrasi, jadi fokusnya itu terpecah. Nah di sana terpecahnya itu ketika ada satu media pembelajaran yang memang jadi anak itu lebih fokusnya kepada media pembelajaran. Nah kemudian untuk selanjutnya itu kepada lebih ke teknis mungkin ya. Jadi ketika pemutaran video pembelajaran, jadi si jaringannya itu kurang stabil. Jadi ketika menayangkan sebuah video itu videonya itu terjeda. Terjeda ya. Jadi alasannya itu juga sudah ada di dalam catatan saya terkait dengan hambatan yang pertama fokus anak, terus jaringan internet juga ya Bu Yani. Dari hambatan itu kira-kira menurut Bu Yani apa alasannya kok bisa terjadi hambatan? Mungkin yang pertama karena tadi anak itu kurang fokus itu karena tadi adanya satu media pembelajaran. Nah ketika ketika dalam pembelajaran kan saya menggunakan media pembelajaran itu benda komputernya itu stick es krim. Jadi ketika sudah tidak digunakan, jadi stick es krim itu digunakan oleh anak jadi kayak seperti membuat rumah. Jadi si anak itu lebih fokus kepada stick es krim tersebut. Nah kemudian untuk jaringan mungkin kurang stabil juga ya karena mungkin cuaca juga pada hari ini. Terkait hambatan tersebut kira-kira solusi apa yang bisa boleh melakukan untuk mengurangi atau meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan-hambatan itu? Untuk solusi yang pertama untuk di anak tadi yang kurang fokus karena satu konsentrasi kurang fokusnya itu kan lebih ke medianya. Mungkin ketika nanti di pembelajaran ketika sudah tidak digunakan mungkin bisa diambil dulu, mungkinnya diambil kembali. Jadi si anak tidak terfokus kepada benda tersebut. Nah kemudian untuk jaringan mungkin nanti untuk menggunakan sebuah video ketika ada pembelajaran dengan video mungkin nanti seharusnya tidak dulu mungkin ya, jadi tidak menggunakan Oke ya, sangat luar biasa solusinya. Kapan Bu Yani akan memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi pada pembelajaran Ibu? Ya, Bu Yani akan melakukan perbaikan itu mulai dari kapan? Mungkin untuk yang nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya akan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sebelumnya saya alami. Oke, jadi di pertemuan berikutnya Bu Yani
Yeni akan melakukan perbaikan tersebut. Sangat luar biasa Bu Yeni. Jadi apa yang dilaksanakan Bu Yeni kemarin, saya amati memang sudah berdasarkan perencanaan yang direncanakan oleh Bu Yeni. Semuanya sudah nampak. Meskipun ada beberapa hambatan yang tadi Bu Yeni sampaikan bentuk solusi ya, Bu Yeni sudah menemukan solusi terkait hambatan yang terjadi, dan Bu Yeni pun akan melaksanakan perbaikan itu pada pembelajaran yang akan datang ya. Mungkin Bu Yeni cukup ya yang saya tanyakan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah bersedia saya observasi. Terima kasih dari mulai pra, aksi, dan pasca observasi. Demikian Bu Yeni. Barangkali ada yang mau disampaikan atau refleksi dari Bu Yeni terkait kegiatan kita. Yang saya sampaikan pertama itu terima kasih juga ya, saya ucapkan terima kasih karena dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Abdillah dengan mensupervisi pembelajaran yang saya lakukan, jadi saya bisa melakukan evaluasi diri, kemudian melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yeni. Sekian.